Thanksgiving is a time for appreciation. It's a time to remember our many blessings, to celebrate with the ones that we love the most, and it's time for all families to be together. Ada nama Eli Roth dan filmnya slasher berdarah-darah. Tentu saja gue menyambut dengan antusias. Karena terakhir kali nonton film gor-goran dari Eli Roth itu waktu Green Inferno. Dan itu udah lama banget, 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ketika film horor slasher sekarang terkadang menurut gue agak membosankan dan seringkali kayak terbebani oleh isu-isu sosial, walau masih ada juga sih yang seru-seru kayak Freaky atau Happy Death Day. Tapi gue kangen formula slasher yang straightforward, yang lurus-lurus aja gak banyak mikir. Nah, Thanksgiving menjawab apa yang gue pingin. Halo Sobat Kripik. Welcome back. Selamat datang lagi di podcast Kripik Film. Bersama gua Rangga. Di episode kali ini gua akan mereview Thanksgiving yang disutradarai oleh Eli Roth. Bacanya sih Eli Roth ya. Tapi kadang gua suka ngebaca jadi Eli Roth. Ya udahlah ya. Gua merindukan slasher kayak Texas Chainsaw Massacre yang tayang tahun lalu di Netflix. Salah satu film horor favorit gua juga tahun lalu by the way. Dan kekosongan akan slasher yang fun tahun ini akhirnya terisi juga oleh Thanksgiving. Slasher yang sejak awal cuma ingin satu hal, ngebawa penonton bersenang-senang lagi dengan film yang isinya orang kepalanya benyek, perutnya terpotong sampai ususnya terburai berantakan, dan juga tentu saja bergalon-galon darah yang diguyur di mana-mana. Eli Roth pokoknya tahu apa yang mau dia buat. Slasher yang goblok-goblokan, nantinya bikin gua teriak-teriak girang sambil ketawa-ketawa. Dengan kiblat film slasher era 70 dan 80-an, Eli Roth kayak sedang membuat Halloween versinya sendiri. Michael Myers tapi dengan kostum orang-orang Puritan, kayak di film The Witch. Kalau Michael Myers punya pisau dapur yang segede gaban, terus juga Leatherface punya senjata andalan gergaji mesin. Nah, si pembunuh bertopeng di Thanksgiving juga nggak mau kalah. Dia punya kampak, men. Kampak merah, gede dah pokoknya. Untuk urusan formula tentu saja nggak akan jauh-jauh dari referensinya slasher-slasher sebelumnya. Cerita nomor 2, bunuh-bunuhan, tusuk-tusukan nomor ke-1. Tapi yang gua nggak expect, yang gua nggak kira, Thanksgiving ternyata punya salah satu opening terbaik di film horor tahun ini. Atau bahkan sepanjang masa. Opening tai asli Eli Roth. Tai babi. Goblok asli ini openingnya. Ketika bioskop diisi film horor yang isinya setan dan supranatural, apalagi film horor lokal ya, aduh, yang gak ada habisnya, ngebahas pocong lagi, dan judulnya iblis lagi. Gua seneng mampus pokoknya.
setelah Evil Dead Rise, ada lagi film horor enggak serius yang fokusnya emang ngajak penonton buat bersenang-senang aja, nggak mau mikir macem-macem, ngetawain segala kebodohan manusia dan adegan-adegan kematian yang sengaja dibuat berlebihan. Kayak badan orang yang bisa terbelah dua setelah terpotong tutup sampah. Kurang berlebihan apalagi itu? Kurang goblok apalagi itu? Kurang tai apalagi si Eli Roth. Itu salah satu adegan kematian yang paling best kayaknya di Thanksgiving. Kepotong sama tutup sampah. Bangsat asli. Dengan elemen horor whodunit alias siapa pelakunya ala Scream, tentu saja bagian paling seru di Thanksgiving selain nontonin orang-orang pada mati dengan cara yang gak biasa. Ya, salah satu yang paling seru juga adalah menebak-nebak siapa pembunuh di balik topeng. Walaupun menurut gua pada saat nantinya terkuak, pada saat nantinya kita tahulah siapa pelakunya, karakter penjahatnya kayak kurang kuat aja menurut gua. Tidak hanya dari penampakan karakternya aja, tapi juga motif dia bunuh-bunuhin orang kok kayak dipaksakan. Iya, terlalu dipaksakan sih menurut gua kesannya. Udah kayak film horor Indonesia aja. Yang penting nge-twist. Kekecewaan kedua gua adalah sensor. Cukup haduh nih sebenarnya. Kayak mengurangi efek menyenangkan melihat badan hancur dan juga kepala benyek. Jadi sekitar 30-40% berkurang efek wadaunya. Padahal adegan kematian di film slasher udah kayak hidangan utama, udah kayak main course. Nah, sensor di sini ibarat Thanksgiving udah ngasih ayam geprek, tapi kelupaan, gak ada sambelnya men. Ya, tapi overall gua masih terhibur. Gua masih bersenang-senang. Ya, nanti nonton lagi versi tidak sensor kalau udah ada di platform streaming. 3,5 bungkus keripik udah cukup dari gua. Sekali lagi, openingnya benar-benar berkesan. Cara paling bangsat untuk memulai film yang emang juga bangsat. Tapi kalau yang masih penasaran dan tidak peduli dengan sensor-sensornya, hanya mau bersenang-senang kayak gua di bioskop, let's go man. Nonton Thanksgiving, salah satu film horor paling menyenangkan lah pokoknya tahun ini, menemani Evil Dead Rise. Thank you yang udah mendengarkan podcast Kripik Film di episode kali ini. Jangan lupa follow Kripik Film di Spotify dan juga subscribe YouTube-nya. Oh ya, gua mau ngingetin gua punya podcast lain, cerita-cerita horor. Silahkan kalian search aja di Spotify, namanya Club Angker Podcast. Ingat ya, Club Angker Podcast. Ada cerita-cerita horor, udah ada 6 episode. Dan juga follow juga IG-nya @dari-klabang. Di situ ada juga bacaan-bacaan cerita pendek. Sekali lagi, Club Angker Podcast di Spotify dan juga IG dari Klabang. Sekali lagi, thank you yang udah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di podcast dan review berikutnya. Gua Rangga, thank you. Ciao.